berapa omset kamu gitu. Terus saya jawab, terus ayah istri saya bilang cuman segitu gitu. Nah dari situ itu saya merasa, sakit hati. Oh bukan tertantang ya Pak, tapi sakit hati yang pertama muncul. Ya, saya orang desa, saya kumpulnya sama petani, pengepul padi, saya nggak tahu apa-apa tentang industri. Kita mulai ya Pak Cip. Hai kawan, saya Widya Safitri dan kita di POTS lagi. Pasti sudah tahu kan siapa narasumber saya yang sekarang sudah hadir di POTS, Podcast Suara Surabaya. Pasti tadi juga sudah dengar di awal seperti apa obrolan kami, tapi lebih lengkapnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Cipto dari Citycon. Halo Pak Cipto. Halo, selamat pagi. Pagi Pak, kabar sehat ya Pak? Sehat selalu. Alhamdulillah. Pandemi gimana Pak? Dampaknya ke bisnis Pak Cip? Ya deg-degan lah. Banyak yang berubah di ini kantor? Di kantor perubahannya adalah ada tambahan protokol kesehatan ya tentunya. Jaga jarak dan lain sebagainya yang diterapkan oleh pemerintah juga kita ikutin. Mulai 2020 kita sudah pasang strategi gimana caranya agar di perusahaan ini tidak tertular yang sampai banyak gitulah ya. Jadi di saat ada libur kita nggak libur. Di saat yang lain masuk kita ada libur gitu. Oh, justru diganti seperti itu Pak, betul, skemanya? Betul, Jadi pada tanggal merah kita nggak libur. Tapi di saat semuanya masuk, kita libur gitu. Jadi saya pindah liburnya. Jadi agar libur nggak berbarengan gitu. Dan itu mengantisipasi mungkin karyawan yang pengen keluar liburan gitu ya Pak, nanti kerumunan kan harus mencegah juga bawa ke kantor. Ya, kita lumayan ketat sih, libur pun harus ada share lokasi dari, pagi saya di rumah, harus share ke kepala bagiannya masing-masing. Ya. Kalau dari produksi Pak, banyak perubahan nggak? Kalau dari produksi, kebetulan kita masih bisa bertahan ya. Ya. Jadi kita masih bisa bertahan tahun 2020. Kita masih bisa memenuhi semua peraturan-peraturan pemerintah untuk karyawan. Kita nggak telat. Ya memang di gudang banyak stoknya, tapi ya kita tetap jalan terus. Oke. Ya. Sebentar Pak Cip, sebelum saya lanjutkan, mikrofonnya kayaknya agak kurang deket lagi Pak. Ntar saya benerin dulu. Nah kawan, tadi Pak Cipto sudah cerita sedikit gimana penyesuaian yang dilakukan oleh kawan-kawan Citycon, terus juga terdampak sih jelas iya ya, meskipun konstruksi itu salah satu bidang yang sebenarnya direlaksasinya lumayan ya Pak ya, PSBB, PPKM nggak terlalu ketat, tapi ternyata ya sama aja terdampak permintaan menurun. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Pak Cipto Atmojo, Direktur dari PT Citycon Nusantara Industries. Pak Cip, awal itu apa langsung terjun ke bangunan ya? Untuk saya pribadi tidak. Backgroundnya apa Pak? Backgroundnya cuman anak desa aja. Anak desa mana Pak Cip? Saya asli Pasuruan Mbak. Pasuruan. Ya. Lahir besar di sana. Lahir besar di sana. Terus sampai akhirnya bisa menjadi direktur Citycon, prosesnya gimana Pak? Berawal saya pulang sekolah, kuliah ya. Saya dibantu orang tua di Malang. Saya kerja di salah satu merek motor. Dan ya 3 tahun. Itu namanya anak baru pulang sekolah ya
pikirannya cuman main-main saja gitu, nggak pernah serius gitu. Akhirnya saya pindah ke Pasuruan, sempat dipanggil ke Pasuruan, pindah ke Pasuruan, balik ke rumah lagi. Saya mendirikan penggilingan padi itu. Saya kerjai sendiri awalnya. Ya. Jadi orang tua juga nggak ikut-ikut. Saya kerjai sendiri. Itu mulai dari nol lah, saya sendiri gitu. Orang tua memang kasih kebebasan seperti itu. Dari sana saya mulai serius. Kerja 3 tahun, dan sempat orang tua istri itu menanyakan, berapa omset kamu gitu. Terus saya jawab, terus ayah istri saya bilang, cuman segitu gitu. Nah dari situ itu saya merasa, sakit hati. Oh bukan tertantang ya Pak, tapi sakit hati yang pertama muncul. Ya, sakit hati gitu loh. Saya pikir, di dalam pikiran saya gini, nggak mungkin anakmu nggak makan kalau ikut saya gitu. Saya malu kalau nggak bisa kasih makan. Dari sana, dari sakit hati itu timbullah semangat, timbullah keseriusan. Pada akhirnya saya serius, saya benar-benar fokus. Kebetulan 2-3 tahun dipanggil lagi saya. Itu masih kerja penggilingan padi. Ya, padi. Tahun berapa Pak mulainya penggilingan padi? 2013 ya. 2013. 12, awal 12 ya. 12. Dan tahun itu omsetnya berapa sebenarnya Pak? Aduh, masih kecil lah. Masih kecil waktu itu ya, pendapatan 1 bulan ya cukup untuk kehidupan normal saja lah, maksudnya nggak neko-neko setiap hari kehidupan saya. Pagi jam 6 saya kerja, pulang jam 8, setengah 9 malam. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga aja gitu ya Pak ya? Ya, kebutuhan rumah tangga. Posisi sudah berkeluarga ya Pak? Sudah berkeluarga waktu itu, anak 1. Ya cukup lah gitu, cukup. Akhirnya dapat panggilan kedua. Ya, panggilan kedua saya ingat banget waktu itu. Dipanggil lagi, berapa omsetmu gitu. Terus akhirnya, ini kesempatan, saya sudah punya omset gitu. Ya, saya bilang, omset seginilah apa gitu loh. Terus, tenang aja, kalau istri, anak papa ikut saya pasti makan lah. Kalau cuman makan gitu pasti makan lah. Yeah. Nah, dari sana mungkin mertua itu melihat bagaimana saya. Akhirnya tahun 2016 saya dipanggil untuk dipercayai untuk menjalankan Citycon ini. Seperti itu ceritanya. Jadi baru 2016 itu betul-betul mengurus bisnis keluarga gitu ya Pak Cip? Ya, 2016. Tapi dari penggilingan padi ke bangunan, 2 hal yang sangat berbeda Pak. Dari pertanian ke industri konstruksi gitu. Itu gimana akhirnya Pak untuk penyesuaian awal-awal Pak Cip mengenal mungkin yang tadinya nggak tahu bahan-bahan, jadi belajar akhirnya? Ya, saya ada 3 sih yang tiga hal yang selalu saya pakai dalam pengembangan diri. Satu adalah respect, kedua adalah fokus dan komitmen. Apapun bidangnya, saya rasa bisa. Jadi bukan hayalan. Seorang petani mau jadi apa itu bisa gitu. Asalkan kita tetap mau belajar. Di awal juga saya bilang ke komisaris bahwa ya saya orang desa, saya kumpulnya sama petani, pengepul padi, saya nggak tahu apa-apa tentang industri, saya nggak tahu apa-apa tentang mesin dan lain sebagainya. Tapi waktu itu komisaris bilang, nanti saya ajarin, pokoknya kamu mau dulu. Ya, pokoknya mau dulu. Akhirnya saya memberanikan diri, meskipun waktu itu sempat nggak pede juga.
oke lah, modal saya ya 3 hal itu tadi. Dan akhirnya ya lumayan lah, lumayan. Awal terjun setelah kata oke, ini sempat ada kaget nggak Pak? Istilahnya kayak shock culture gitu ya, dari yang biasanya nanganin penggilingan padi terus harus ada di sebuah industri. Perubahan cukup besar. Kalau di penggilingan padi saya nggak pernah pakai celana panjang, Mbak. Iya. Itu dari apa? Dari lifestyle ya. Kalau di kantor saya harus pakai celana panjang. Maksud saya banyak sekali perubahan. Kalau di penggilingan padi yang saya hadapi adalah petani-petani dan juga pengepul-pengepul. Kalau di kantor teman-teman yang S1, S2 sampai ya yang maksudnya pendidikannya tinggi-tinggi gitu. Bahkan saya sendiri kalau ditanya bingung dulu saya sekolah apa gitu. Tapi itu sudah terlewati ya Pak ya, sudah 5 tahun bersama dengan Citycon. Cuman saya penasaran, penggilingan padinya tetap Pak? Tetap ada. Wah luar biasa. Yang menjalankan di sana? Dulu teman. Dulu teman, saya lihat dia masih kuliah, keluarganya juga pas-pasan. Saya ajak waktu kuliah, kamu kuliah kan sore, ayo mau nggak bantu saya gitu. Terus dia ngomong, kerja apa? Ya kerjanya mulai pagi sih, kan lumayan buat uang jajan gitu. Terus dia, oke. Nah dari situ saya mengembangkan bersama dia gitu. Sampai sekarang dia yang saya percayai di penggilingan padi. Oh, pulangnya juga berubah ya Pak. Kalau dulu penggilingan padi 6-8, sekarang di Citycon berangkat jam berapa, pulang jam berapa nih Pak? Awal di Citycon saya berangkat keluar rumah jam 6:30. Sampai rumah lagi ya hampir sama jam 8. Kalau komisaris datang ya bisa masuk rumah jam 11. Lebih malam lagi. Ya. Oke. Ya. Pak Cip, sebenarnya waktu kecil pernah punya angan-angan jadi apa? Kebetulan saya orangnya tidak pernah punya angan-angan, Mbak. Sama sekali? Saya orangnya sederhana saja. Apa? Go with the flow gitu, Pak? Ya. Oh. Ya. Ya adalah keinginan kecil, ingin ini, ingin itu. Cuman memang saya orang yang tidak mempunyai, saya harus bisa gini, enggak. Tapi saya suka, saya kepingin ini ya saya belajar ini, saya ingin ini saya belajar ini. Jadi terus belajar lah. Sampai sekarang keinginan apa Pak yang belum terpenuhi? Sepeda sudah. Bocor juga ini. Terus mengenal bola dalam negeri sudah. Ada nggak Pak ya? Kesukaan yang ingin, sekarang waktunya saya menyalurkan lebih lagi gitu daripada dulu hobi-hobi lama gitu? Yang spesifik sih nggak ada Mbak. Ini Pak Cip ini berarti benar-benar go with the flow ya Pak ya? Udah prinsip hidup ya go with the flow. Ya, karena bagi saya keluarga, istri, anak, kita bisa hidup dengan baik itu sudah sebuah impian banyak orang ya. Dan untuk membentuk atau menciptakan atmosfer seperti itu kan perlu hari per hari sampai kita meninggal. Iya. Jadi ya itu yang saya jalani gitu. Untuk masalah pekerjaan dan juga hobi, ya pekerjaan kita harus kembangkan. Hobi harus punya hobi, karena hobi itu ada bagi saya hal yang kita suka lakukan gitu. Kalau hobi, hobinya apa gitu? 1, 2, hobi saya banyak Mbak. Tapi bukan hobi kerja ya Pak ya? Kebetulan enggak. Kebetulan enggak. Kalau kerja asik gitu. Kerja asik, cuman kalau disebut hobi saya kerja enggak juga. Ya. Banyak, mulai dari bersepeda,
pelihara ikan. Oh ya, ikan apa Pak sekarang Pak? Eh, Ikut ikan cupang atau? enggak, dulu saya main ikan laut. Oh, ikan Ya, laut. tapi sudah, ya itu tadi saya sudah bisa ya sudah. Selesai. Terus hobi sepeda ya sepeda. Hobi ada apalagi yang saya tertarik ya seperti itu. Sepeda masih aktif ya Pak ya sampai sekarang ya? Masih aktif kalau sepeda. Kita kembali lagi ke bisnisnya Pak Cip bersama dengan Citycon. Kalau kita bicara bahan bangunan itu produk luar biasa banyak Pak di Jawa Timur. Merek-merek itu juga wah macem-macem. Selama ini gimana strateginya Pak Cip untuk bisa ya bersaing sama kompetitor-kompetitor? Citycon di Jawa Timur kebetulan produk bata ringan tertua mulai 2008. Ya. Ya. Jadi kompetitor banyak. Menurut saya positioning yang paling penting. Jadi kita harus bisa tahu memposisikan produk kita itu ada di mana. Jadi nggak cuma ikut-ikutan saja. Kalau kita bisa mempositioning dan kita akan berusaha meng-create market. Dari situ kita bisa bertahan. Tertua itu ada sisi enaknya, ada nggak enaknya juga ya Pak ya. Enaknya mungkin masyarakat akan lebih akrab gitu dengan brandnya. Betul. Tapi nggak enaknya saat muncul pesaing dengan inovasi baru atau bahkan menduplikat mungkin produk yang sudah ada. Selama ini seperti apa Pak Cip menganggap kompetitor-kompetitor ini? Betul sekali, Mbak. Makanya di dalam Citycon mulai 2008 terjadi transformasi yang cukup besar. Pada tahun 2016 itu tadi, waktu saya masuk, itu manajemen juga ada perubahan yang sangat besar. Ya. Dari situ kita baru bisa bersaing kembali. Kalau masalah kompetitor dengan banyaknya kompetitor sekarang ya kita memposisikan di mana nih? Menurut saya ada kompetitor baik. Cuman kita harus punya exit, di mana kita nggak boleh ikut-ikutan, misalnya persaingan yang kurang sehat atau apalagi main banting harga dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus tahu exit way-nya di mana dan positioning barang kita di mana. Tapi pernah kena Pak persaingan yang tidak sehat tadi? Pasti kena, pasti ada. Ya, cuman ya itu tadi kita harus perhatikan positioning, penempatan produk kita di mana. Selama kita sadar itu, kita pertahankan itu, ya kemungkinan bisa. Pernah nggak Pak dari Pak Cip atau mungkin perusahaan ini melihat ada kompetitor yang ternyata punya produk bagus, terus akhirnya mencoba meniru gitu? Oh nggak pernah, kita yang terbaik. Oh, harus gitu ya Pak ya? Harus percaya diri kita yang terbaik. Jadi pengembangan produk ya dari tim sendiri ya Pak? Dari tim sendiri. Ya. Hidup dengan baik yang diajarkan Pak Cip ke keluarga, mungkin kalau dengan keluarga kan lebih mudah mengkomunikasikannya dengan contoh gitu, ke anak, terus juga ke istri. Kalau ini dibawa ke kantor Pak, ke karyawan, ke pekerjaan, selama ini gimana? Struggle-nya untuk bisa ya membawa nilai-nilai yang Pak Cip punya tadi? Sebenarnya sih sama saja. Saya hari-hari hidup dimanapun orangnya ya seperti ini. Di keluarga pun ya sama, di kantor sama. Saya mengasihi karyawan-karyawan saya juga seperti mengasihi keluarga saya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri.
Kita perlu tim, kita perlu rekanan, kita perlu hubungan yang baik. Hal-hal seperti itu yang terus saya jaga. Tapi kalau ada karyawan yang ternyata tidak bisa menjaga hubungan baik, gimana Pak? Ya, karyawan macam-macam ya. Ada yang diperhatikan itu tahu, ada yang diperhatikan ini juga nggak kerasa-kerasa kan gitu ya. Nah dari sana kan kita menciptakan suatu pedoman lah ya, SOP yang harus kita jalani, termasuk saya sebagai direksi. Sebagai direksi pun saya juga mempunyai SOP yang jelas. Bukan karena direksinya keluarga terus saya bisa seenaknya. Nggak bisa. Saya juga punya SOP, teman-teman juga punya SOP yang harus dijalankan dan dihormati. Yang tadi saya bilang respect. Iya. Itu termasuk kita harus respect sama apa yang telah kita sepakati. Seperti itu. Jadi bawanya ke sistem pekerjaan yang diatur dalam SOP tadi ya Pak ya? Betul. Ada berapa Pak sekarang karyawannya yang di Citycon? 500-an. 500 orang. Tadi di awal Pak Cip sampaikan jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. Keinginan saya seperti itu. Menjaganya gimana Pak dengan 500 orang? Kita harus sinergi, kita harus kompak. Apa yang waktu itu disampaikan ke karyawan? Karena tidak semua mengerti kondisi pandemi ya Pak ya. Mungkin ada yang penyesuaian gaji nggak terima. Ya. Gitu. Kebetulan kita nggak ada penyesuaian gaji atau gimana, kita normal saja. Cuman waktu itu memang saya kumpulkan, bahkan waktu libur, pemerintah bilang tahun 2020 ya, kan nggak boleh mudik lebaran juga ya. Yang tahun lalu itu. Nah, itu malah saya masukkan. Saya berpikir, ini mau diapain segini banyak orang? Karena mesin waktunya servis kan. Ya. Dan toko-toko banyak yang tutup, pengiriman juga nggak bisa jalan. Mau saya apakan gitu. Nah akhirnya pabrik itu kita bersihin semua, kita kasih kursi, saya panggil pembicara secara online. Saya panggil pembicara, saya kasih bekal untuk teman-teman yang ada di produksi. Saya kasih bekal gitu. Saya tanyain dulu, mau nggak kamu saya kasih bekal? Oh mau, oke. Kalau memang semua sepakat mau, saya panggilkan. Nah, kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal semacam itu. Dan kita harus sepakat untuk melewati pandemi krisis seperti ini, kita harus sepakat. Semuanya harus sepakat dalam satu lingkaran bahwa kita harus sadar ini pandemi, keadaan kita tidak baik. Gimana cara kita bertahan? Satu-satunya adalah meningkatkan produktivitas kita masing-masing. Diri kita masing-masing, itu yang kita harus sinergikan. Selama itu bisa sinergi, kita masing-masing tahu kewajiban kita apa. Sampai saat ini, ya puji Tuhan masih belum ada pengurangan, pemotongan gaji maupun yang lain-lain. Dan karyawan sepakat untuk itu ya Pak? Ya. Sama-sama meningkatkan produktivitas tadi? Ya, ada yang ada, ya ada yang enggak. Cuman yang enggak, ya sebagian kecil aja. Yang enggak akhirnya juga terpaksa iya, sebagian besarnya iya. Jadi akhirnya mengisi waktu di momen lebaran itu yang harusnya mudik jadi masuk, tapi dengan pelatihan-pelatihan. Betul, secara online. Secara online pula. Ya. Tahun ini apa Pak rencananya? Tahun ini kita masuk juga sih, libur cuman ketetapan libur aja. Ya. Mungkin tanggal merah aja kita libur. Yang lainnya ya tahun ini kita di tahun ini kita banyak melakukan training sih Mbak. Training kita penuhi. Jadi meningkatkan kapasitas lah, kapasitas manusianya. Ya.
Tapi ini menarik Pak. Saat tadi Pak Cip sampaikan sebenarnya memang penjualan menurun gitu ya Pak ya. Justru Ya. Pak Cip genjotnya di peningkatan kapasitas SDM-nya. Ya. Itu inspirasi awalnya dari mana Pak? Atau sebelumnya sudah ada kegelisahan gitu yang akhirnya tersalurkannya ya saat pandemi nih, momen yang pas? Inspirasinya karena kepikiran, Mbak. Kepikiran ini, aduh, jangan sampailah kita lihat pandemi sudah seperti ini, Iya. terus ada pengurangan, kan kasihan juga gitu loh. Kita juga sudah memikirkan nih plan A, plan B, plan C. Gitu. Kita sudah pikirkan terus. Nah, kebetulan saya punya teman. Sore-sore lah saya ajak ngobrol, ini gimana ya? Saya punya masalah kekhawatiran seperti ini. Nah, kebetulan teman saya ini juga salah satu dosen di salah satu universitas di Surabaya. Ya, kita isi aja, kita perbanyak aja ilmunya tim ini tadi. Biar kinerjanya naik. Oke, saya bilang, ide bagus. Ayo kita jalankan gitu. Malah Pak dosen ini biasanya juga memberikan seminar-seminar gitu. Setelah selesai saya tanya, berapa ini biayanya? Konsepmu bagus, dia bilang. Masa pandemi, saya tahu semua susah. Seikhlasnya aja katanya. Untung temen ya Pak ya. Enggak, padahal dia ya, maksudnya ya di Surabaya lumayan lah. Ya, Maksudnya secara lumayan profesional terkenal. memang Iya. pelatihan, ngisi-ngisi pelatihan Betul, gitu. karena saya suka idemu gitu. Nggak banyak orang memikirkan hal itu dan menjalankan gitu. Seikhlasnya aja. Pabrik ada budget berapa ya sudah. Maksudnya dia juga nggak terlalu menuntut gitu. Iya. Ya, dari sana dampaknya setelah ada seminar pelatihan saya tanya, gimana? Ya gini Pak, seneng kalau dikasih wejangan. Orang-orang kan ngomong gitu ya, wejangan itu menyenangkan gitu loh, daripada kita ditarget gitu ya Pak ya. ditarget dengan mesin ya kan, tiap hari kan dengan mesin gitu loh. Kan mungkin jenuh juga gitu loh. Tapi kalau ini, dia lebih mengerti. Iya. Karena yang disampaikan bukan cuma site sebagai pekerja, cuman bagaimana kita menjadi seorang manusia yang produktif, itu yang dibahas. Jadi mereka juga, ternyata bisa gini ya. Ternyata merubah mindset atau pikiran kita itu bisa berdampak seperti ini ya kalau positif gitu. Pak, kalau untuk yang penggilingan ya, nanti biar bisa jadi titik nol juga, bisa cerita awal bisnisnya Pak Cip. Itu gimana Pak dari awal dengan omset Pak Cip bilang kecil pada saat itu, terus sampai akhirnya bisa jadi omsetnya lumayan ini Pak Cip lebih pede ke mertua tadi untuk bilang omsetnya. Apa aja yang diperjuangkan saat itu? Kan ini usaha sendiri tadi Pak Cip sampaikan. Saya dari kecil bukan seorang anak yang serius. Jadi saya suka main, saya suka keluyuran. Orang tua juga paling jengkel sama saya. Mulai dari kecil sudah seperti itu. Sekolah juga tidak pernah serius, bekerja juga tidak pernah serius. Ya, pada awal 2012 itu saya melihat saya sudah punya istri. Saya sudah punya istri, 1 anak, dan saatnya untuk serius. Waktu itu saya dipinjemin lahan sama orang tua. Orang tua sudah tidak support lagi sama saya. Semuanya sudah nggak disubsidi. Jadi saya harus berjuang dengan kaki tangan saya sendiri. 4 orang pertama-tama mengembangkan penggilingan padi. Teman-teman saya kasih tugas yang mudah, saya yang paling berat. Jam 6 saya sudah sampai, jam 9 saya pulang. Itu dengan kekuatan pikiran dan fisik juga. Saya datangkan padi dari Jawa Tengah, 4 truk. Saya sendiri yang di atas untuk menurunkan, itu terjadi. Jadi
berawal dari sana. Terus saya lakukan 2-3 tahun, saya lakukan seperti itu sampai bisa menjawab pertanyaan dari orang tua istri saya. Dengan bangga saya bisa menjawab, meskipun hasilnya juga nggak seberapa gitu. Tapi yang penting yang saya pegang itu tadi, respect, komitmen, fokus. Kalau Pak Cip sendiri memaknai kepercayaan, karena akhirnya kan bisnis ini berawal dari kepercayaan orang tua ke Pak Cip untuk meneruskan, itu gimana Pak? Bukan dari orang tua sih kalau penggilingan padi ini. Memang berawal dari saya sendiri. Ya, yang bisnis sekarang, yang Citycon, ya. Memaknai arti kalau saya dikasih kepercayaan, saya harus mempertanggungjawabkan 100% dengan baik. Di saat saya tidak mampu untuk menjalankan, saya harus ngomong. Saya harus fair, saya harus ngomong bahwa saya tidak mampu. Tapi selama saya mampu, saya akan mempertanggungjawabkan 100%. Seperti itu. Tapi pernah Pak Cip yang kepercayaannya justru istilahnya dinodai gitu ya Pak? Tidak pernah. Saya tidak. Kalau dikasih kepercayaan oleh orang, saya akan selalu mempertanggungjawabkan. Kalau Pak Cip yang memberi kepercayaan? Ya sering lah. Dan banyak orang juga mungkin tidak mampu tapi tidak mau ngomong, atau memang keadaannya kurang baik, jadi membuat dia harus nakal atau gimana, sering juga. Mengcounternya gimana Pak? Mengatasi, kan pasti kekecewaan ada gitu ya Pak, Ya. dengan hal-hal seperti itu, apalagi berbisnis. Tidak boleh terlalu lama. Maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau orang lain mau bagaimana ke kita. Itu urusan mereka ke kita gitu. Tergantung cara kita menanggapi aja. Kalau memang nggak bisa diajak kerjasama, ya kita juga nggak bisa maksa. Kalau kita nggak bisa dikasih kepercayaan, ya kita cari yang bisa dikasih kepercayaan. Ya. Tadi yang Pak Cip cerita di bisnis penggilingan, terus sekarang di bisnis Pak Cip yang Citycon, itu ada sosok teman di sana. Yang di penggilingan tadi Pak Cip juga punya teman yang akhirnya menjalankan sampai sekarang, membantu. Terus ini tadi di Citycon juga sama, ada sosok teman juga. Pak Cip memaknai teman selama ini gimana Pak? Menurut saya teman itu ada dua ya. Teman yang cuman sekedar kenal, atau teman yang memang sering komunikasi dan apa yang kita alami, watak kita ini bagaimana, mereka mau bisa saling mengerti ya. Jadi ada dua gitu. Kan banyak juga teman yang sekedar oh ya kenal dan lain sebagainya. Dan tidak banyak teman yang benar-benar tahu plus minus kita, dan kita juga bisa mengerti plus minus mereka dan bisa saling menghormati dan lain sebagainya. Ya, kembali lagi respect, saling menghargai, saling menghormati, itu menjadi salah satu prinsip yang penting bagi saya untuk dijalankan, meskipun itu kadang-kadang sulit untuk dijalankan. Teman akrab dari masa muda sampai sekarang? Ya punyalah satu ada ya Pak? Orang ya. Tetap terjaga ya Pak ya? Tetap terjaga ya. Oke. Kalau rumah Pak Cip dibangun pakai Citycon semua nggak Pak? Kebetulan rumah saya dibangun sebelum megang Citycon. Ini pertanyaan agak menjebak ya sebenarnya. Nanti tapi saya jawab jujur aja. Saya punya rumah sebelum ada Citycon.
menjawab rasa penasaran. Ini pertanyaan titipan Pak dari teman-teman. Kalau direkturnya produk-produk bahan bangunan, rumahnya kira-kira pakai itu semua nggak ya? Oke, Pak, ke depan akan seperti apa sih bayangan Pak Cip membawa bisnis ini? Lalu juga dengan memegang prinsip tadi, respect, saling menghargai. Bayangan saya sih dalam Citycon ya Mbak? Secara pribadi boleh, Citycon boleh. Indonesia harus maju. Perekonomian dari semua sektor harus maju dan saya rasa bisa. Asal kita mau bersama-sama. Jadi kita harus terus tingkatkan kinerja-kinerja yang baik. Yang lalu sudah nggak usah dipikir. Yang penting ke depan bagaimana. Karena saya melihat Indonesia ini sangat hebat. Sangat hebat dan sungguh sangat sayang sekali kalau kita ini generasi-generasi kita tidak bisa ikut membantu mengembangkan yang baik. Itu harapan saya, dan dari segi bisnis ya kita akan selalu mendekat, melekat ke customer. Kita buat customer itu mudah, seperti itu. Pak Cip, terima kasih untuk waktunya di podcast Suara Surabaya. Senang sekali bisa ngobrol, ternyata dari seorang petani. Boleh kan Pak disebut petani Pak? Boleh. Atau penggiling padi Pak? Penggiling padi. Dari seorang penggiling padi sampai akhirnya sekarang ada di industri bahan bangunan ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya juga tetap lancar dengan semua rencana, keadaan juga bisa terus membaik. Terima kasih. Sama-sama buat Suara Surabaya terus maju. Baik, nah kawan, demikian podcast saya bersama dengan Pak Cipto Atmojo, Direktur dari PT Citycon Nusantara Industries. Anda bisa nantikan podcast-podcast edisi lainnya di podcast Suara Surabaya.